Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang beriman tidak akan luput dari pertanyaan di alam kubur kelak. Pertanyaan itu akan ditanyakan oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Jawaban dari pertanyaan itu akan datang sesuai amal perbuatan manusia tersebut selama hidup di dunia. Lantas, pertanyaan apa saja yang akan dipertanyakan di alam kubur kelak? Memasuki alam kubur merupakan fase pertama yang dialami seseorang setelah kematian, sebuah alam baru yang disebut alam barzakh. Fase ini dianggap paling menakutkan, terutama saat pertama kali seseorang terbangun atau menyadari bahwa ia telah mati. Orang yang sudah meninggal seringkali tidak percaya bahwa mereka telah meninggalkan dunia fana dan merasa seolah-olah sedang bermimpi. Di alam kubur digambarkan bahwa seseorang yang baru satu hari meninggal akan merasa seperti sedang bermimpi. Meski ia merasa belum mati, kenyataannya ia sudah memasuki alam barzakh. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika seseorang meninggal dan memasuki alam kubur, malaikat Munkar dan Nakir akan datang. Kedatangan kedua malaikat ini digambarkan menakutkan bagi mereka yang semasa hidupnya banyak berbuat dosa atau maksiat, namun sebaliknya terlihat ramah bagi mereka yang taat di jalan Allah. Malaikat Munkar dan Nakir akan mengajukan beberapa pertanyaan yang menentukan perjalanan selanjutnya di alam akhirat, yaitu apakah seseorang akan bersama para nabi, ulama, dan pemimpin di surga, atau justru dihisab terlebih dahulu dan masuk ke dalam neraka. 6 pertanyaan yang diajukan di alam kubur tersebut yaitu: Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan yang terakhir, Man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Benarlah bahwa kehidupan di alam barzakh banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan gambaran siksaan tanpa ampun bagi mereka yang berdosa, serta kelapangan dan ketenangan bagi umat yang beramal saleh. Dan berikut ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan perjalanan manusia setelah melewati fase kematian. Diriwayatkan dalam hadis panjang dari Al-Bara' bin Azib yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Al-Hakim serta Syekh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perjalanan manusia di alam kubur. Suatu hari kami mengantarkan jenazah salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan Ansyar. Sesampainya di perkuburan, liang lahat masih digali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk menanti, dan kami juga duduk terdiam di sekitarnya, seakan-akan di atas kepala kami ada burung gagak yang hinggap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memainkan sepotong dahan di tangannya ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, "Mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur." Beliau ulangi perintah ini 2 atau 3 kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya seorang yang beriman sudah tidak lagi menginginkan dunia dan telah mengharapkan akhirat atau sakaratul maut, turunlah dari langit para malaikat yang bermuka cerah, secerah sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga, lalu duduk di sekeliling mukmin tersebut sejauh mata memandang. Setelah itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan mengambil posisi di arah kepala mukmin tersebut. Malaikat pencabut nyawa itu berkata, 'Wahai nyawa yang mulia, keluarlah engkau untuk menjemput ampunan Allah dan keridoannya.' Maka nyawa itu dengan mudahnya keluar dari tubuh mukmin tersebut, seperti lancarnya air yang mengalir dari mulut sebuah kendil. Lalu nyawa tersebut diambil oleh malaikat pencabut nyawa dan dalam sekejap mata diserahkan kepada para malaikat yang berwajah cerah tadi. Lalu dibungkus dengan kafan surga dan diberi wewangian darinya pula, hingga terciumlah bau harum seharum wewangian yang paling harum di muka bumi. Kemudian nyawa yang telah dikafani itu diangkat ke langit.
Setiap melewati sekelompok malaikat di langit, mereka bertanya, "Nyawa siapakah yang amat mulia itu?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab para malaikat yang mengawalnya dengan menyebutkan namanya yang terbaik ketika di dunia. Sesampainya di langit, mereka meminta izin untuk memasukinya, lalu diizinkan. Maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya, hingga mereka sampai di langit ketujuh. Di sanalah Allah berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab Iliyin, lalu kembalikanlah ia ke jasadnya di bumi, karena darinya lah aku ciptakan mereka para manusia, dan kepadanya lah aku akan kembalikan, serta darinya lah mereka akan kubangkitkan." Lalu nyawa tersebut dikembalikan ke jasadnya di dunia. Lantas datanglah dua orang malaikat yang memerintahkannya untuk duduk. Mereka berdua bertanya, "Siapakah Rabbmu?" "Rabbku adalah Allah," jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" "Agamaku Islam," sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" "Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawabnya. "Dari mana engkau tahu?" tanya mereka berdua. "Aku membaca Al-Quran, lalu aku mengimaninya dan mempercayainya." Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang menyeru, "Jawaban hambaku benar. Maka hamparkanlah surga baginya, berilah dia pakaian darinya, lalu bukakanlah pintu ke arahnya. Maka menghembuslah angin segar dan harumnya surga memasuki kuburannya, lalu kuburannya diluaskan sepanjang mata memandang. Saat itu datanglah seorang pemuda asing yang amat tampan memakai pakaian yang sangat indah dan berbau harum sekali, seraya berkata, "Bergembiralah, inilah hari yang telah dijanjikan dulu bagimu." Mukmin tadi bertanya, "Siapakah engkau?" "Wajahmu menandakan kebaikan." "Aku adalah amal solehmu," jawabnya. Si mukmin tadi pun berkata, "Wahai Rabbku, segerakanlah datangnya hari kiamat, karena aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku." Adapun orang kafir, di saat dia dalam keadaan tidak mengharapkan akhirat dan masih menginginkan keindahan duniawi, turunlah dari langit malaikat yang bermuka hitam sambil membawa kain mori kasar. Lalu mereka duduk di sekelilingnya. Saat itu turunlah malaikat pencabut nyawa dan duduk di arah kepalanya seraya berkata, "Wahai nyawa yang hina, keluarlah dan jemputlah kemurkaan dan kemarahan Allah." Maka nyawa orang kafir tadi berlarian di sekujur tubuhnya. Maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa tersebut dengan paksa, sebagaimana seseorang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Begitu nyawa tersebut sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, sekejap mata diambil oleh para malaikat bermuka hitam yang ada di sekelilingnya. Lalu nyawa tadi segera dibungkus dengan kain mori kasar. Tiba-tiba terciumlah bau busuk sebusuk bangkai yang paling busuk di muka bumi. Lalu nyawa tadi dibawa ke langit. Setiap mereka melewati segerombolan malaikat, mereka selalu ditanya, "Nyawa siapakah yang amat hina ini?" "Ini adalah nyawa Fulan bin Fulan," jawab mereka dengan namanya yang terburuk ketika di dunia. Sesampainya di langit dunia, mereka minta izin untuk memasukinya, namun tidak diizinkan. Rasulullah membaca firman Allah, "Tidak akan dibukakan bagi mereka orang-orang kafir pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai seandainya unta bisa memasuki lubang jarum sekalipun." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Saat itu Allah berfirman, "Tulislah namanya di dalam sijin di bawah bumi." Kemudian nyawa itu dicampakkan dengan hina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah Ta'ala, "Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh." Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Kemudian nyawa tadi dikembalikan ke jasadnya,
Hingga datanglah dua orang malaikat yang mendudukannya seraya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Aku tidak tahu jawabnya. Mereka berdua kembali bertanya, "Apakah agamamu?" Aku tidak tahu sahutnya. Mereka berdua bertanya lagi, "Siapakah orang yang telah diutus untuk kalian?" Aku tidak tahu jawabnya.